Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ananda, peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 51 dengan nomor absen 20. Terkait dengan tugas learning jurnal mata pelajaran pelayanan publik dan WOG, kali ini saya akan menceritakan beberapa rangkuman dari mata pelajaran tersebut. Pelayanan publik, pengertian, karakteristik, hingga tujuannya. Pada dasarnya, pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada halayak umum. Dalam praktiknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Standar pelayanan publik yaitu adalah menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Standar pelayanan haruslah meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, waktu penyelesaian, yaitu adalah waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian hukum. Yang ketiga, biaya pelayanan, yaitu adalah biaya atau tarif pelayanan yang termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Yang keempat, produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan teknis. Yang kelima, sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dasar hukum pelayanan publik ialah payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karakteristik pelayanan publik adalah berbagai aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki karakteristik tertentu dan terbagi ke dalam beberapa jenis pelayanan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara 2003 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki dasar hukum yang jelas. 2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas. 3. Memiliki tujuan sosial. Dan keempat, dituntut untuk akuntabel. Jenis pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 ialah antara lain 1. Pelayanan barang. 2. Pelayanan administratif. 3. Pelayanan pembangunan. 4. Pelayanan utilitas. 5. Pelayanan kebutuhan pokok. Dan 6. Pelayanan kemasyarakatan. Dan juga tentang WOG. Pengertian WOG sendiri adalah dipandang menunjukkan untuk menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari dua pengertian, dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam banyak literatur lainnya, WOG juga sering disamakan atau minimal disandingkan dengan konsep policy integration, policy coherence, policy making, joint up government, concerned decision making, dan juga policy coordination. Memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep-konsep tersebut. Terutama karakteristik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dari satu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antara sektor dalam menangani isu tertentu. Namun demikian terdapat pula perbedaannya. Yang paling tampak adalah bahwa WOG menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan.
proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu. WOG dapat dilakukan dengan cara dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan ataupun sebaliknya. Sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.